Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayy ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Tukhlisul niyyata lillahi ta'ala, kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ayuhal ahbab al-kiram, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya pada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat siang jam 13. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya. Para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan sunnah salat. Di akhir pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah salat sebelum masuknya waktu sholat. Ada dua, yaitu al-adzan wal iqamah. Hari ini, dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang sunnah sholat ba'da dukhul fiha. Sunnah sholat setelah masuknya waktu sholat atau sunnah sholat di dalam sholat. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wa ba'da ad-dukhul fiha syai'ani at-tashahhud al-awwal wal qunut fi as-subhi wa fi al-witri fi an-nisf ath-thani min shahri Ramadan. Dan sunnah sholat setelah masuk ba'da dukhul, setelah masuk fiha di dalam sholat, syai'ani, ada dua perkara. Yaitu at-tasyahhudul awwalu, yaitu tasyahud awal.
tasyahud awal itu baca at-tahiyat, ya. Setelah sujud pada rakaat kedua. Ya. Setelah sujud terakhir di rakaat kedua, ini kita disunahkan untuk membaca tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. At-tahiyatul mubarakatus sholawat lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah baca sholawat, ya, maka diri, ya, untuk melakukan rakaat yang ketiga. Membaca sholawat boleh menggunakan Sayyidina, ya, boleh. Jadi boleh menggunakan Sayyidina di dalam sholat. Ya, ketika membaca sholawat pada baginda Rasul, itu boleh. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah. Ya. Tapi al-afdal itu tanpa Sayyidina. Ya, mengikuti al-warid. Al-warid dari Nabi itu tanpa Sayyidina. Tapi dengan Sayyidina boleh, tidak ada masalah, tidak haram. Tidak seperti yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan bahwa membaca Sayyidina itu termasuk bid'ah, dhalalah, mazmumah. Boleh, tidak haram, tidak ada masalah. Adapun kalau di antara mereka mungkin ada yang menggunakan dalil la tusayyiduni fis shalah, maka dalilnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lihat, dalilnya ini mardud, dalilnya ini tertolak karena dalil yang dipakai ini, hadis yang dipakai ini, kata ulama termasuk hadis maudhu'. Ya. Hadisnya hadis palsu. Hadis palsu tidak bisa dipakai hujjah. Ya, hadis palsu tidak bisa dipakai dalil terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum syar'i. Ya. Begitu juga dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk dalil sebagai hujjah. Tapi hadis dhaif masih bisa dipakai untuk fadail al-a'mal. Untuk keutamaan amal itu masih boleh hadis dhaif dipakai. Adapun hadis maudhu', hadis palsu, atau hadis apa namanya? Hadis hoax, ya, hoax. Ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita meriwayatkan hadis palsu dan juga tidak bisa dijadikan hujjah terhadap atau hukum syar'i. Makanya kita harus berhati-hati kalau kita meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis harus hati-hati, seleksi dulu ini hadisnya sahih apa tidak. Ya. Kalau kita meriwayatkan hadis maudhu',
kalau sekedar hanya memberi contoh ya, sebagai riwayat kita meriwayatkannya itu hanya sekedar meriwayatkan untuk sebagai contoh misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita meriwayatkan hadis maudhu' untuk fadhil a'mal, tidak boleh. Untuk apa namanya, apalagi sebagai hujjah, maka tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong kepadaku, kata Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan ia memilih tempat duduknya di neraka. Meriwayatkan hadis maudhu' itu berarti hukumnya dosa besar. Berbohong kepada Nabi hukumnya dosa besar. Kata Nabi, innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berbohong kepadaku tidak seperti berbohong kepada siapapun. Artinya, ya dosanya lebih besar. Ya, kalau berbohong kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang mengatakan la tusayyiduni fis shalah, maknanya katanya jangan membaca sayyidina, jangan memanggilku dengan sayyid di dalam sholat. Kata hadis ini begitu katanya. Jadi ini kenapa ini maudhu'? Kenapa ini palsu? Salah satu ciri hadis maudhu' adalah ada rokakah fil lafzi, ya, ada rokakah. Apa rokakah? Ada cacat dari sisi kalimat, dari sisi lafadznya itu ada cacat. Ya. Dari sisi kebahasaan itu ada cacat. Kanjeng Nabi itu afsahul Arab. Kanjeng Nabi itu orang yang fasih, orang Arab yang paling fasih. Maka tidak mungkin Nabi itu ada kesalahan berbahasa. Tidak mungkin Nabi. Ya. Di sini kata la tusayyiduni itu ada kesalahan bahasa. Ya. Seharusnya itu bukan la tusayyiduni kalau bahasa. Yang benar adalah la tusawwiduni. Ya. Dari sisi kebahasaan yang benar itu apa? La tusawwidu. Jadi kata sawwada yusawwidu. Taswida. Bukan, nggak ada dalam bahasa Arab itu sayyada yusayyidu itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ya. Sayyada yusayyidu dalam bahasa Arab itu nggak ada. Yang ada apa? Sawwada yusawwidu. Berarti di sini ada kesalahan kebahasaan. Karena itu maka hadis ini dikatakan maudhu'. Ya. Terkait dengan baca Sayyidina kepada Kanjeng Nabi, itu boleh kita membacanya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Boleh kita membacanya, memanggil Kanjeng Nabi dengan Sayyid, itu boleh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Boleh. Dan itu adalah termasuk bentuk apa? Sayyid itu merupakan salah satu bentuk memuliakan Nabi. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh salah satu dari mereka, mengatakan bahwa Sayyid itu adalah panggilan yang biasa-biasa, bahkan Sayyid itu bisa panggilan yang apa? Kurang sopan malah katanya. Justru ini yang sopan. Ya. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamah wala fakhr, kata Nabi. Nabi sendiri mengatakan itu, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini kata Nabi sayyidnya anak Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhr.
Artinya aku mengatakan ini bukan karena aku bangga, sombong. Karena memang Kanjeng Nabi itu sayyid. Dalam Al-Quran juga Allah memuji Nabi Yusuf, Nabi Zakaria. Ya, agak sedikit lupa ini. Allah menyebutkan wasayyidaw wa hasura, wasayyidaw wa hasura. Jadi sayyid itu adalah berarti ungkapan pujian, ya, ungkapan pujian. Jadi kalau kita memanggil Rasulullah dengan sebutan sayyid, berarti kita memuliakan Kanjeng Nabi, bukan merendahkannya, malah yang dikatakan oleh sebagian mereka, bukan merendahkan. Justru ini adalah memuliakan Kanjeng Nabi. Malah memanggil nama Kanjeng Nabi itu kalau di depan beliau langsung itu dilarang dalam Al-Quran. Ya, dalam bahasa Jawa ada penjambal, itu jambal, kayak itu jambal, cangkola, mulai cangkolan itu, ya. Nggak sopan, ya. Nggak sopan. Kalau langsung panggil namanya itu nggak sopan, gitu ya. Kayak anak manggil ayahnya langsung dengan sebutan namanya. Ya, panggil ayahnya namanya Muhammad, panggil Muhammad ayahnya. Muhammad itu nggak sopan, itu kurang ajar namanya. Ya, itu kurang ajar. Dalam Al-Quran Allah melarang para sahabat, ya, memanggil Kanjeng Nabi di hadapan beliau langsung memanggil namanya. Kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah seperti panggilan, ya, sebagian di antara kalian. Ya, kalau memanggil, ya, antar kalian jangan seperti itu manggilnya Kanjeng Nabi. Ya. Ini kalau manggil Kanjeng Nabi gimana? Kalau di hadapan Nabi, ya Rasulullah, boleh ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tidak boleh langsung ya Muhammad, tidak boleh. Di hadapan Kanjeng Nabi. Itu tidak boleh kalau di hadapan Kanjeng. Itu namanya tidak sopan, itu namanya kurang ajar. Ya. Kalau tidak di hadapan Kanjeng Nabi, boleh. Ya, kalau tidak di hadapan Kanjeng Nabi, boleh langsung memanggil namanya, boleh. Ya, tapi al-afdal ya kita panggil dengan panggilan yang sopan, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu al-afdal. Tapi khusus dalam sholat kita mengikuti yang warid, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Sekali lagi tidak haram membaca sayyidina dalam sholat, ya. Tidak haram membaca sayyidina dalam sholat. Itu boleh. Jadi tasyahud awal itu setelah baca sholawat berdiri, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tasyahud awal. Tasyahud awal termasuk sunnah di dalam sholat. Dan ini termasuk sunnah ad'af atau hayat. Sunnah hayat, ya. Yang apabila kita meninggalkannya, maka
disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua, wal qunutu fis subhi, dan kunut di dalam subuh. Kunut subuh itu termasuk sunnah. Wa fil witri, dan dalam witir. Dan di dalam witir, fitness tsani, pada separuh kedua min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Di paruh kedua di bulan Ramadan. Ketika witir di separuh kedua bulan Ramadan disunahkan membaca kunut, yaitu di akhir witri, yaitu di akhir witir. Jadi kalau kita witir itu kan dilaksanakan 3 rakaat misalnya itu ya. Kita melaksanakan witir 3 rakaat. 3 rakaat itu diawali dengan muqaddimatul witri 2 rakaat. Ya, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Ya. Jadi yang 2 itu dikatakan muqaddimah witir. Muqaddimahnya witir. Kalau 5 rakaat ya 2, 2, 1. Kalau 5 rakaat. Makanya kalau Bilal itu kalau sholat witir Ramadan itu kan mengatakan shollu sunnatan minal witri rakaatain. Shollu sunnatan minal witri. Salatlah kalian salat sunnah minal witri, sebagian dari witir. Atau boleh juga dibaca dengan shollu sunnatan muqaddimatal witri. Shollu sunnata muqaddimatal witri. Salah sunnah muqaddimah witir. Ini boleh begitu. Jadi itu disunahkan. Jadi kunut subuh, kapan dikerjakan kunut itu waktu subuh? Di rakaat kedua setelah rukuk. Ya, setelah rukuk. Rakaat kedua setelah rukuk. Rakaat terakhir setelah rukuk. Ya. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Kunut itu secara bahasa maknanya apa? Doa. Kunut secara bahasa maknanya doa. Karena itu maka waktu kunut kita boleh baca doa apapun sebenarnya. Ya, boleh doa apapun. Tidak harus dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Hafal enggak? Nah, biasa kunut insyaallah ya hafal. Ya. Kalau yang enggak biasa baca kunut enggak akan hafal. Jadi kunut ini dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kalau misalnya sebagian di luar Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Tapi tidak berarti itu bid'ah. Kan kalau mereka itu kalau tidak sunnah berarti langsung lawan kata langsung bid'ah. Makanya sebagian mereka itu langsung mengklaim bahwa kunut termasuk bid'ah. Kalau nggak mau kunut ya silakan, nggak apa-apa, nggak kunut. Nah ini termasuk ikhtilaf
al-a'immah, perbedaan di antara para imam. Boleh kunut, boleh tidak. Ya. Gimana kaidahnya itu? Kita menghadapi perbedaan. Bagaimana kita merespon suatu perbedaan, menyikapi perbedaan. Kata para ulama, ada sebuah kaidah itu. Pertama, ada sebuah hadis meskipun itu dhaif tapi maknanya sahih. Ikhtilafu ummati rahmah, ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan para imam, ummati maksudnya adalah a'immah. Ikhtilafu a'immati, ya. Perbedaan para imamku, ya, para imam, perbedaan para imam itu rahmah. Jadi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, di antara para imam ini terjadi perbedaan pendapat, maka itu masuk rahmat buat kita. Ya. Ada sebuah kaidah yang dilakukan oleh para ulama untuk menyikapi perbedaan, suatu perbedaan. Kata para ulama, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. La yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Mukhtalaf fihi. Ya. Tidak diingkari sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mujtahid. Ini ulama mujtahid. Al-mukhtalafu fihi itu maksudnya khilaf mu'tabar, khilaf di antara para ulama mujtahid. Para imam mujtahid. Itu tidak boleh kita mengingkari suatu pendapat di mana pendapat ini masih diperselisihkan di antara para ulama mujtahid, para imam mujtahid. Bukan imam masjid. Apalagi imam samudra. Atau imam sholat. Bukan. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik beda dengan Imam Ahmad. Itu terjadi perbedaan di antara para imam itu, maka kita tidak boleh mengingkari perbedaan itu. Termasuk perbedaan dalam masalah kunut ini. Kunut ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Ini perbedaan yang muhtabar, mukhtalaf, ya masih mukhtalaf. Termasuk Fatihah itu ya. Basmalah. Apakah bagian dari Fatihah apa enggak? Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Ulama yang lain mengatakan tidak, bukan termasuk bagian Fatihah. Yang baca basmalah boleh, yang tanpa basmalah juga tidak masalah. Termasuk juga perbedaan tentang apakah menyentuh sentuhan kulit ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu apa tidak. Itu termasuk perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Membatalkan apa tidak ya, bukan hukum memegangnya boleh apa tidak, bukan. Hukum sesentuhannya ini apakah membatalkan sholat apa tidak.
Itu yang khilaf antara para ulama. Tapi kalau hukum menyentuhnya itu tidak ada khilaf, ya. Itu ijma, ya, sepakat ulama bahwa menyentuh kulit, ya, wanita yang bukan mahramnya atau sebaliknya itu hukumnya haram kalau dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu haram, tidak boleh. La yunkaru al mukhtalafu fihi. Kalau masih ada perbedaan, ini perbedaan mu'tabar, ya. Perbedaan yang mu'tabar, bukan setiap perbedaan. Bukan setiap perbedaan. Karena ada perbedaan, ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Kalau perbedaan yang mu'tabar itu ya tidak dianggap berbeda itu. Ya, tidak dianggap perbedaan itu. Kalau itu perbedaannya bukan perbedaan yang mu'tabar. Ya. Wa innama yunkaru al mukhtalafu fihi. Wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. Wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. Tetapi yang diingkari adalah sesuatu yang sudah terjadi ijma', kesepakatan di antara ulama mujtahid. Jadi kalau ada seseorang melakukan sesuatu di mana apa yang ia lakukan ini menyalahi apa yang telah disepakati oleh ulama mujtahid, maka wajib kita mengingkarinya. Wajib kita mengingkarinya. Misalnya apa? Sholat 5 waktu. Itu kan kalau zuhur 4 rakaat. Itu ijma. Kalau ada yang sholat zuhur itu hanya 3 rakaat, ini telah menyalahi ijma. Subuh hanya 1 rakaat, itu menyalahi ijma. Atau subuh dilakukan 4 rakaat, itu menyalahi ijma, selalu pateng, selalu semangat. 4 rakaat itu menyalahi ijma. Nah, ini wajib kita ingkari. Apalagi kalau berkaitan masalah akidah. Jadi kalau berkaitan masalah akidah wajib kita ingkari. Jadi kalau itu sudah menjadi ijma. Ijma itu apa? Sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama mujtahid. Yang asal dengan usul. Jadi sikap kita terhadap perbedaan, ya, tinggal lihat apakah ini termasuk perkara yang mukhtalaf apa perkara yang sudah ijma. Kalau masih mukhtalaf, kita hormati, kita ya kita hormati pendapatnya. Itu kalau masalah yang masih khilafiyah. Tapi kalau itu sudah menyalahi ijma, maka kita wajib ingkari. Ya, tidak ada tasamuh, tidak ada toleransi dalam hal yang menyalahi ijma. Kalau itu masalah yang mukhtalaf, kita wajib toleransi. Kita wajib menghormati pendapatnya, menghormati pilihannya. Dia milih pendapatnya Syafi'i, milih pendapatnya Maliki, monggo. Itu ranah perbedaan yang masih ditolerir. Ya, ada masalah.
Jadi kalau itu masih mukhtalaf, tidak boleh kita saling menyesatkan, tidak boleh. Kalau itu masih mukhtalaf. Dan mereka ini, yang kalau tidak mau, kalau sebagian, kalau nggak mau kunut, itu yang disesatkan. Malah sebaliknya, yang tidak mau kunut, ini yang kunut itu juga disesatkan. Nah, dianggap telah melakukan bid'ah. Ini namanya hulu, termasuk hulu fiddin, sikap yang berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, karena itu masalah mukhtalaf. Beda di antara para ulama. Kemudian untuk tadi sunnah ab'ad tadi ya, bukan hayat ya. Sunnah ab'ad, kebalik. Ya, kebalik. Ini wahayatuha 15. Ini contohnya kan ada hayat. Tadi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad ini bagi yang lupa meninggalkannya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah. Gimana kalau misalnya tidak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Cuma dia yang meninggalkan yang utama. Ya. Karena itu maka kalau terjadi perbedaan antara imam dan makmum dalam masalah ini. Misalnya imamnya itu kunut atau imamnya lupa kunut, makmumnya kunut. Gimana? Di sini makanya makmum itu harus ikut imam. Kalau imamnya itu tidak kunut, maka makmum jangan kunut. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat jadi imam itu agar supaya diikuti. Ya. Kalau misalnya imamnya lupa, kan disunahkan kita mengingatkan imam kalau lupa. Makmum disunahkan mengingatkan imam. Ya, nanti ada di belakang nanti ada cara mengingatkan imam. Jadi mungkin bisa disampaikan sekarang. Ya, kalau laki-laki dengan membaca tasbih. Jadi mengingatkan itu membaca tasbih itu niat zikir, ya, dan mengingatkan imam. Jadi bukan hanya mengingatkan saja, bukan hanya niat mengingatkan saja, tapi juga harus mengingatkan dengan niat zikir. Jadi subhanallah, itu niatnya niat zikir juga, jangan hanya sekedar mengingatkan imam. Kalau hanya niatnya sekedar mengingatkan imam, maka sholatnya batal. Jadi harus diniatkan zikir juga. Ya. Kalau perempuan mengingatkannya dengan apa? Begini. Menepuk. Ya. Tepuk tangan, bukan begini tadi ya. Kalau ini namanya tepuk pramuka. Nah, itu juga niatnya juga tidak boleh dengan niat sekedar tepuk tangan. Nah, misalnya imam sudah diingatkan, tapi posisi imam, ketika imam itu diingatkan, tapi imam ini sudah apa? Sudah turun, posisinya sudah sujud,
atau sudah posisinya di bawah rukuk. Jadi sudah turun dari berdiri. Ya. Ini kan di bawah rukuk sudah ya, di bawah rukuk. Kalau masih ini kan posisi rukuk bisa begini ya. Nah, ini kalau imamnya masih hanya begini saja, ya, imamnya masih begini, ini rukuk masih begini, maka imam ketika diingatkan imam masih posisi berdiri, hanya begini saja, belum ke posisi rukuk, maka dia boleh berdiri. Ya, maka imam boleh berdiri. Tapi kalau imam itu sudah posisinya di bawah rukuk, ya, atau was rukuk sudah posisinya begini, maka ketika diingatkan ketika itu, maka dia tidak boleh kembali. Kalau kembali, maka sholatnya batal. Apalagi wes sujud, diingatkan makmumnya ngotot. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus imamnya sujud. Kalau makmum, butuh ngaduk kok imam. Harus berdiri imamnya. Kemudian kalau imamnya ini kemudian berdiri, maka sholatnya batal. Karena ini termasuk sunnah. Ya. Paham ya? Nah, ada sebagian imam itu kan gitu, karena diingatkan makmum, tapi dia sudah kadung sujud. Nah, maka dia berdiri kadang itu. Karena ketidaktahuannya, maka berdiri. Apakah ketidaktahuannya ini udzur? Bukan udzur. Ya. Makanya kan tidak semua tidak tahu itu udzur. Ya. Tidak semua tidak tahu itu dianggap udzur. Tidak semua tidak tahu itu dimaafkan. Ya. Dan sebagian orang mengatakan pokoknya kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ya, kalau tahu itu apa-apa. Kalau tahu itu dosa, kalau tidak tahu maka tidak dosa katanya. Ya enak, tidak tahu aja lah kalau gitu. Ya, intinya tidak tahu. Jadi ketidaktahuan itu tidak selamanya dimaafkan. Ya. Jadi kalau meskipun dia ini alasannya tidak tahu, batal sholatnya itu. Ya. Batal sholat. Tapi kalau posisinya belum sampai rukuk, ya posisi rukuk, maka boleh dia kembali. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah sujud, ya sudah lanjutkan. Ya makmum juga nanti harus rukuk. Dan ketika selesai salam, maka disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu gimana caranya sujud sahwi? Ya, setelah tahiyat, ya setelah tahiyat, selesai tahiyat, baca tahiyat, ya sujud. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yasjud. Atau boleh baca tasbih biasanya itu boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, apa-apa. Ya, tidak harus baca doa ya gitu. Ya. Sujud berapa kali? 2 kali. Ya, sujudnya dua kali. Sama seperti sujud sholat itu. Sujud 2 kali. Setelah sujud yang kedua langsung salam. Tidak usah tahiyat lagi. Ya. Setelah sujud yang kedua, diri langsung salam. Langsung salam. Ini sujud sahwi. Nah, berapa sudah ini? Habis waktunya. Sunnah hayat, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Ada pertanyaan tadi? Silakan dibaca. Dan ulama dengan tingkatan apa yang boleh membuat ijtihad
Karena ada sebagian ulama yang membuat ijtihad untuk orang-orang yang masuk dalam kelompoknya. Maka boleh. Apa beda ijma' dengan ijtihad? Ijma' itu kesepakatan para ulama dalam suatu masalah, ya. Kesepakatan yang disepakati oleh seluruh ulama mujtahid dalam setiap masa, ya, terhadap satu permasalahan. Itu namanya ijma'. Adapun ijtihad itu adalah istinbatul ahkam, mengambil hukum, memproduksi sebuah hukum, ya, dari dalil-dalil yang terperinci yang dilakukan oleh ulama mujtahid yang sudah mencapai derajat ijtihad. Jadi mengambil hukum langsung misalnya, ya, dari Quran atau hadis. Dari Quran ini, ayat ini berdasarkan ijtihad dia bahwa hukumnya begini. Ya. Dari hadis ini berdasarkan ijtihad dia dengan syarat-syarat perangkat-perangkat ijtihad yang dia punya, maka menurut pemahaman dia berarti bahwa hukumnya begini. Itu namanya ijtihad. Jadi istinbatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu namanya ijtihad. Orang yang bisa mengambil hukum sendiri itu, membuat hukum sendiri itu, ya, dari Quran maupun hadis itu hanya berlaku untuk ulama mujtahid. Bagi yang belum memenuhi syarat ijtihad, maka dia harus apa? Harus taklid. Apa taklid itu? Mengikuti pendapatnya seorang ulama mujtahid. Jadi sebenarnya umat Islam itu cuma ada dua kelompok tingkatan, ya. Mujtahid dan muqallid. Mujtahid dan muqallid. Ada yang membagi tiga ditambah dengan muttabi', katanya. Kalau kata para ulama, ya cuma ini sebenarnya, kalau muttabi' itu hakikatnya dia juga muqallid. Muttabi' itu hakikatnya dia juga muqallid. Karena mujtahid itu kan orang yang langsung istinbat hukum sendiri langsung, ya, mengambil hukum sendiri, menghasilkan hukum sendiri. Itu ijtihad, ulama mujtahid. Ya. Kalau taklid itu mengikuti pendapatnya seorang ulama mujtahid. Nah, muttabi' ini juga dia tidak menghasilkan hukum sendiri. Dia mengikuti pendapat ijtihadnya seorang mujtahid juga. Cuma bedanya, katanya gitu, ya, bedanya kalau yang muqallid murni itu dia tidak dia mengikuti pendapat mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Kalau yang muttabi' ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia mengikutinya dengan mengetahui dalilnya. Itu muttabi'. Tapi hakikatnya antara muttabi' dan muqallid ini sama-sama sama-sama ikut mujtahid. Sama-sama ikut pendapatnya mujtahid. Ya. Dan kita mengikuti pendapat mujtahid itu
tidak dilarang meskipun kita tidak tahu dalilnya. Ya. Meskipun kita tidak tahu dalilnya, asalkan itu pendapatnya itu mu'tabar, boleh kita ikuti. Meskipun tidak tahu dalilnya dan tidak haram. Ya. Syukur-syukur kita itu di samping kita mengikuti pendapat seorang mujtahid, kita juga mengetahui dalilnya. Jadi itu ya, itu ijma. Ijma itu adalah kesepakatan di antara ulama mujtahid dalam satu permasalahan. Kalau ijtihad itu adalah apa? Istinbat, proses pengambilan hukum secara langsung, itu namanya ijtihad. Ya, dari Quran dan hadis secara langsung. Ya. Dan itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat mujtahid itu berat, ya. Dan untuk zaman sekarang ini kayaknya syarat ini tidak bisa terpenuhi, ya. Karena tidak ada orang zaman sekarang ini yang memiliki persyaratan untuk seorang mujtahid, ya. Karena itu ya harus, kalau dia bukan mujtahid maka tidak boleh dia berijtihad, ya. Tidak boleh dia itu langsung mengambil hukum itu dari Quran dan hadis, ya. Ikut pendapatnya ulama mujtahid, ya. Jalan yang selamat, ya, jalan yang selamat itu kita ikut pendapat ulama. Nah, kita memang tidak memiliki perangkat yang cukup untuk bisa melakukan ijtihad secara langsung. Kalau ijtihad yang bukan ijtihad dalam masalah hukum, ya boleh-boleh saja kita berijtihad. Ya. Masalah hukum yang sebelumnya tidak ada dalam Quran hadisnya, ya. Tidak ada hukumnya yang, jadi ijtihad itu adalah mengambil hukum dari sesuatu yang menghasilkan sebuah hukum, menghukumi sesuatu, ya, yang sebelumnya itu tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis. Tidak ada dalilnya. Dan Nabi tidak mengatakan ini halal, ini haram. Quran juga tidak mengatakan ini halal, ini haram. Begitu. Ya. Maka itu ijtihad. Seperti makanya ketika Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal itu ketika diutus ke Yaman, gitu kan, Nabi kan menyampaikan, ya, bagaimana engkau menghukumi sesuatu, kata Nabi. Ya, ikuti hukum dengan Quran. Kalau nggak ada di Quran, ya di hadis. Kalau nggak ada di hadis, ya ijtihad, katanya. Jadi berijtihad. Kalau nggak ada Quran, nggak ada hadis, maka ijtihad. Karena Mu'adz itu ya sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang mujtahid, maka oleh Nabi direstui, ya, direkomendasi, ya, untuk melakukan ijtihad. Ya. Jadi ya, seorang mujtahid itu kalau pendapatnya benar, maka idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, gitu ya. Hakim di sini adalah penguasa yang mujtahid maksudnya. Jadi seorang mujtahid itu kalau berijtihad dan pendapatnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Tapi kalau akhta, kalau salah, mendapatkan 1 pahala. Nah, ini mujtahid. Ya. Artinya ijtihadnya seorang mujtahid. Tidak semua ijtihad, tidak semua orang yang melakukan ijtihad, atau tidak semua yang disebut ijtihad itu disebut ijtihad, atau orang disebut mujtahid. Ya. Kalau kita misalnya
Ya ijtihad cara bahasa. Kalau ijtihad cara bahasa itu berarti apa ya? Yang menghukumi sesuatu atau punya ide-ide baru lah ya, yang tidak ada ide-ide sebelumnya itu tidak ada. Jadi ide baru itu ijtihad. Ya. Ijtihad cara bahasa. Tapi kalau dalam studi hukum yang asalnya tidak ada, kemudian beristihad. Ya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, ya, kemudian menghukumnya sendiri, ya, dengan pendapatnya sendiri, sesuai dengan rangka-rangkanya. Karena itu termasuk ijtihadnya ini, pendapat seorang mujtahid itu menjadi hukum syar'i. Karena itu maka berat. Syaratnya itu berat, sangat ketat sekali di sini. Sangat ketat sekali. Kalau semua orang nanti boleh berijtihad, kacau nanti. Kalau semua orang nanti boleh berijtihad, maka akan terjadi kekacauan dalam agama. Ya, karena itu maka ini para ulama ketat dalam hal ini. Karena ini nanti berkaitan dengan masalah hukum syar'i. Ya, ada lagi. Ketika seseorang terpilih satu rakaat ketika ini apakah makmum yang muslim ini ikut menjadi awal? Terus Ustaz, ada dilakukan sunnah apa di dalam sunat? Kalau sunnah ab'ad tadi itu cuma ada dua. Sunnah ab'ad tadi ada dua. Orang yang makmum masbuk, ya, makmum masbuk. Ketika imam itu tasyahud awal, apakah makmum itu tasyahud awal juga? Ya terserah, mau tasyahud awal juga boleh, mau baca tasyahud maksudnya. Baca tasyahud awal, ikut tasyahud awal juga boleh, tidak baca juga boleh, karena itu sunnah. Ya. Jadi boleh ikut baca, boleh tidak baca. Kalaupun tidak baca, maka tidak akan mempengaruhi terhadap sholatnya. Kalau ikut tidak baca, tidak mempengaruhi terhadap sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, Dok? Alhamdulillah. Ya. Mari kita tutup pertemuan kita baca tahlil shalawat seperti biasa. La ilaha illallah. La Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.